Julie yang saat itu baru saja pulang bekerja, langsung disuguhi wajah masam sahabatnya. Wanita berambut sebau itu hanya bisa mengernyit heran, tetapi begitu dia mengingat berita yang menghebohkan perusahaannya, Julie jadi teringat dengan Jenny dan Ziel. "Jen!" panggil Julie, tetapi hal tersebut tidak membuat Jenny berhenti melangkah. Perasaannya sedang tidak karuan sekarang, dan dia tidak mau membuat Julie menjadi sasaran kemarahannya. "Jen, berhentilah dulu, aku mau tanya," ucap Julie lagi, dan akhirnya dia berhasil membuat Jenny menoleh ke belakang, hingga mereka berhadapan. Wajah Jenny benar-benar tidak bersahabat, tapi kenapa? Bukankah harusnya Jenny senang diterima bekerja? Karena Julie pikir dengan adanya berita itu, Jenny sudah tanda tangan kontrak dengan Anek, dan sudah mulai bekerja esok hari. "Jen, ada apa dengan wajahmu? Kamu terlihat tidak bersemangat. Kamu tidak senang bekerja satu perusahaan denganku?" Mendengar itu, Jenny langsung menghela nafas panjang. Pertanyaan Julie sukses memancing mulutnya untuk berbicara tentang kekurang ajaran Anek. "Sangat tidak senang. Kamu tahu, bosmu sungguh gila," cetus Jenny membuat Julie bertambah penasaran, sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Jenny sehingga wanita ini terlihat begitu marah. "Jen, tapi bukankah kalian pergi bersama setelah kamu interview? Bahkan katanya kamu bergandengan tangan dengan Tuan Anek," ucap Julie sesuai berita yang tengah menggemparkan seluruh karyawan Tan Group, mengenai seorang wanita dan anaknya yang pergi bersama dengan tuan mereka. Mendengar ucapan Julie, Jenny sontak memutar bola matanya jengah. Siapa yang berani menyebarkan berita bohong seperti itu? Wanita itu mendengus kasar. "Dasar sinting. Dengar ya, Jul, itu semua tidak benar. Tuan ular itu yang menyeretku, membawa Ziel seenaknya. Bahkan aku tidak habis pikir, dia dengan entengnya bicara ingin menjadi ayah untuk Ziel. Bukankah dia sudah gila? Kenapa orang gila seperti itu bisa memimpin perusahaan?" Rutuk Jenny, mengeluarkan semua emosinya yang sudah dia tahan dari tadi siang. Membicarakan tentang Anek memang hanya membuat darah tinggi saja. Emosinya selalu meluap-luap karena masih merasa tak percaya. Dia bertemu dengan orang aneh seperti Anek, sebuah kesialan yang tidak akan pernah dia lupakan. Julie tampak melongo mendengar ucapan sahabatnya. Benarkah begitu? Tetapi bukankah itu bagus? Kenapa Jenny malah marah-marah? Jenny sebentar lagi menjanda, Anek juga single, mereka menikah dan otomatis Anek akan menjadi ayah untuk Ziel. Lalu apa yang salah? Jen, tapi bukankah itu bagus? Tuan Nek itu kan single, mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia menyukaimu, Jen, ujar Julie kegirangan. Sementara Jenny mengernyitkan hidungnya. Menyukai apa? Dia itu hanya menyukai dadaku, lekuk tubuhku. Tuan ular itu pria mes asteris M, bahkan dia berani mencium aku di depan umum, pokoknya aku benci padanya. Mulut Julie semakin menganga, mendengar curhatan sahabatnya. Dia menyentuh bibirnya sendiri, membayangkan Jenny berciuman dengan Anek. Ups! Bahkan mereka sudah berciuman. Jenny benar-benar luar biasa, sayang dadaku tidak sebesar miliknya. Jen, kenapa kamu tidak coba menyukainya saja? Julie memegang kedua tangan Jenny. Dia tersenyum seolah saran yang dia berikan adalah sesuatu yang paling bagus untuk kehidupan Jenny dan Ziel selanjutnya. Namun, Jenny justru melepaskan tangan Julie. Jangan ikutan gila, Jul. Bahkan aku belum resmi bercerai dari Mike. Aku tidak mau berurusan lagi dengan bosmu, aku akan mencari pekerjaan lain. Tegas Jenny. Dan setelah itu dia melangkah menuju kamarnya, tanpa menunggu Julie buka suara. Julie mencekal pergelangan tangan Jenny. Jen, kamu terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Aku tidak peduli, besok aku akan mengurus surat perceraianku, dan setelah itu aku akan mencari pekerjaan di tempat lain. Maafkan aku, Jul. Tapi aku benar-benar tidak menyukainya, ujar Jenny dengan wajahnya yang sendu. Dengan melihat itu Julie bisa melihat bahwa keputusan Jenny tidak dapat dirubah. Julie akhirnya mengangguk. Baiklah, aku hanya bisa mendoakan dan mendukung apapun keputusanmu, Jen.
Mendengar itu, Jenny mengulum senyum. Dia menghambur lebih dulu ke arah Julie dan memeluk tubuh sahabatnya. Thanks, Jul. Sama-sama, Jen. Aku minta maaf, tidak bisa membantumu banyak, ucap Julie, dan Jenny melepaskan pelukannya. Jangan bicara omong kosong kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu harus kemana. Oh iya, aku mau minta tolong lagi, besok ajak Ziel denganmu apa bisa? Aku kasihan padanya, karena besok aku pasti akan bolak-balik ke sana kemari untuk mengurus semuanya. Julie nampak berpikir sejenak, dan akhirnya dia mengangguk. Baiklah, Ziel anak yang penurut, tidak mungkin kan dia mengacau. Aku akan membawanya besok. Kamu jangan khawatir. Jenny tersenyum lebar, entah harus dengan apa lagi dia berterima kasih pada Julie. Dia harus cepat menyelesaikan hubungannya dengan Michael, mencari pekerjaan dan hidup dengan tentram dengan putranya. Dan entah datang dari mana tiba-tiba Ziel berlari ke arah mereka berdua dan memanggil nama Julie. Auntie Jul. Hai, Ziel. Bocah tampan itu menghambur memeluk Julie kegirangan, bola matanya bersinar menengadah menatap sahabat ibunya. Auntie Jul, apa kamu tahu, hari ini Ziel dapat daddy baru? Mendengar itu, Julie langsung cengok, dia melirik ke arah Jenny yang tiba-tiba menepuk jidatnya pelan, dan Julie bisa menebak siapa yang Ziel maksud, pasti anek yang disebut daddy baru bocah tampan itu. Ziel, kamu membuat Mommy pusing. Pagi harinya, Ziel sudah didandani dengan rapi, memakai sepatu dan tas seperti hendak berpergian, tetapi ibunya justru masih terlihat berpenampilan biasa. Dalam benaknya bertanya-tanya dia akan dibawa pergi kemana. Akan tetapi Ziel masih diam, dan menikmati sarapannya. Setelah mengisi perut, Jenny mengantar Ziel dan Julie sampai di ambang pintu. Wanita cantik itu berjongkok di depan tubuh putranya untuk menyejajarkan diri. Ziel, hari ini Ziel pergi dengan Auntie Jul, karena Mommy ada urusan, makan siang nanti Mommy pasti jemput Ziel. Jangan nakal, dan selalu menurutlah apa kata Auntie. Oke, boy. Apa Mommy akan bertemu dengan daddy baru? Tanya Ziel dengan binar mata polosnya, berkedip-kedip menggemaskan. Jenny menelan ludahnya kasar, dia dan Julie saling pandang. Mereka saling berkomunikasi dalam sorot mata masing-masing, hingga Julie mengangguk. No, sayang. Mommy tidak akan bertemu dengan daddy baru. Tapi ini urusan dengan Daddy Mike, Ziel tidak mau melihat Mommy menangis, kan? Ziel mengangguk cepat, Jenny tersenyum dan mengusap puncak kepala putranya. Kalau begitu Ziel doakan Mommy supaya semuanya lancar. Sekarang Ziel ikut dengan Auntie Jul dulu. Give me your kiss. Jenny memberikan pipi kanannya dan Ziel mengecupnya, tidak hanya di sana tetapi seluruh wajah Jenny dipenuhi kecupan manis Ziel hingga membuat wanita itu terkekeh karena geli. Setelah itu, Julie benar-benar membawa Ziel bersamanya. Sementara Jenny masih berada di rumah kontrakan itu, menyiapkan apa-apa yang akan dibawanya. Hari ini, dia akan menjual seluruh benda berharganya, dari mulai perhiasan dan juga handphone yang sekarang dia pakai. Dia merasa akan butuh banyak biaya untuk mengurus perceraiannya dengan Michael. Belum lagi biaya hidup yang terus berjalan, sementara dirinya belum bekerja. Semalam dia sudah mengirim email pada perusahaan yang sedang membuka lowongan, semoga saja salah satu di antaranya dapat menerima Jenny secepatnya. Semangat, Jen. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Kamu sudah menjadi seorang ibu, jadi jangan lagi cengeng, ucap Jenny meyakinkan dirinya sendiri. Lantas setelah itu Jenny menghela nafas, lalu melangkah keluar dari rumah. Semoga urusannya dengan Michael cepat selesai, dengan begitu dia bisa bernafas dengan lega. Dia tidak mau menjadi wanita bodoh, bertahan hanya karena mengatasnamakan cinta. Sementara cinta itu sudah hancur bersama pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Semua karyawan berbondong-bondong keluar dari ruangan masing-masing untuk makan siang. Namun, langkah mereka urung saat melewati meja Julie, di mana ada seorang anak kecil pula sedang bermain game di ponsel milik wanita itu.
Mereka ingat betul, bahwa bocah tampan itu adalah anak kecil yang digendong oleh Anek kemarin. Kenapa sekarang bocah itu bersama dengan Julie? Jul, siapa dia? Aku baru pernah melihat kamu membawa seorang anak kecil. Tanya salah satu dari mereka. Iya, bukankah dia anak yang dibawa Tuan Anek kemarin? Timpal yang lainnya. Julie yang tengah membereskan barang-barangnya yang ada di atas meja, sontak saja melihat ke arah sumber suara. Dan melihat teman-teman wanitanya berkumpul di sana. Ah, itu anak temanku, ada hal mendesak yang harus dia selesaikan. Makanya dia ikut denganku hari ini, jawab Julie apa adanya. Sementara Ziel terus menundukkan kepala. Mereka tersenyum merasa gemas dengan Ziel yang terlihat lucu dan juga tampan. Satu persatu mendekati pria kecil itu, dan pipi Ziel adalah sasaran dari para teman-teman Julie, hingga Ziel akhirnya berteriak dan menangis kencang. Dia tidak suka dicubit, karena itu menyakitkan. Kemarin dia menangis juga karena banyak orang yang mencubit pipinya. Hua! Mommy, Ziel tidak mau dicubit. Mendengar tangisan Ziel, kompak mereka semua mundur. Sementara Julie yang kelimpungan. Dia mendekap Ziel dan mencoba menenangkan bocah tampan itu. Ziel, sayang. Sebentar lagi Mommy Ziel datang jadi jangan menangis. Hua, Mommy, Ziel mau Mommy. Keributan itu mengundang banyak perhatian, mereka yang terlibat dengan aksi cubit-mencubit langsung merasa bersalah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena Ziel tidak mau dibujuk oleh mereka. Hingga sang CEO yang tengah melangkah dengan asistennya ikut merasa penasaran. Mereka mendekat ke tempat lokasi, dan semua orang secara otomatis memberi jalan. Di sana, Anek melihat seorang anak kecil berambut keemasan yang tidak asing di matanya. Wajahnya tertutup karena Julie mendekap Ziel. Kening Anek berlipat-lipat, mencoba mengingat. Ziel sesenggukan, dan menggelengkan kepalanya. No, Auntie. Ziel mau Mommy. Mendengar itu, Anek langsung tersenyum lebar, dia menjentikkan jarinya dan memanggil pria kecil itu. Hey, boy. Kaukah itu? Tangis Ziel langsung berhenti mendengar suara yang sudah familiar dalam indera pendengarannya. Dia mendonggak, dan menatap Anek dengan burayan air mata. Daddy. Yeah, come here. Ucap Anek sambil merentangkan kedua tangan. Melihat itu, Ziel melepaskan pelukannya pada tubuh Julie, dan menghambur ke arah Anek. Semua pasang mata langsung dibuat membulat sempurna. Bukan karena Ziel yang berlari ke arah Anek, tetapi karena sebutan pria kecil itu pada bos mereka. Mereka kompak mengulang kata itu dalam batin masing-masing. Daddy. Jadi benar, Tuan Anek sudah menikah diam-diam, bahkan memiliki seorang anak. Anek langsung menggendong tubuh mungil Ziel, dan bocah tampan itu sontak menempel pada Anek, memeluk leher pria itu erat. Semua orang tak mampu untuk bicara, tak terkecuali Julie. Mereka hanya bisa menonton pemandangan manis itu, seorang pria yang kerap bermain dengan para wanita, justru dipanggil Daddy oleh seorang anak kecil, bahkan mereka terlihat sangat akrab. Boy, mau ikut makan siang dengan Daddy? Tanya Anek sambil membalik tubuhnya, hendak melangkah keluar dari sekumpulan orang yang tengah menonton. Yes, I want follow you, jawab Ziel tanpa mengingat Julie, seseorang yang menjaganya di saat tidak ada sang ibu. Pikirannya sekarang hanya pergi dari tempat ini, dia tidak mau dicubit-cubit lagi. Julie hendak bicara, tetapi lidahnya seolah keluh dan tak dapat mengeluarkan suara. Dia menggerakkan tangannya saat Anek membawa Ziel menjauh, Caka yang ada di belakang sang tuan, lebih dulu mengambil tas milik Ziel. Maaf, Nona. Saya mau mengambil tas tuan kecil, permisi, ucap Caka sambil tersenyum ramah. Julie lagi-lagi tak dapat menghentikan kedua orang itu, kalau begini ceritanya, bisa-bisa dia ditodong sumpah serapah oleh Jenny. Wanita itu baru bisa bicara setelah Ziel benar-benar menghilang dari pandangannya. Oh my god, Ziel. Panggil Julie sedikit berteriak, tetapi tidak menghasilkan apapun, karena Anek sudah membawanya ke dalam mobil. Julie memukul-mukul kepalanya. Julie,
Kamu bisa mati dibunuh oleh Jenny kalau begini ceritanya. Cih, kenapa juga harus bertemu Tuan Anek? Oh God, selamatkan aku dari amukan Jenny. Kali ini Julie hanya bisa banyak-banyak berdoa agar Jenny tak memarahinya, karena Zil yang kembali berurusan dengan Anek. Sementara di mobil, Ziel sudah kembali ceria. Pria kecil itu berceloteh, menceritakan ibunya yang tengah pergi karena ada urusan dengan ayahnya, Michael. Kenapa Ziel tidak menyukai Daddy Mike? Pancing Anek, agar Ziel memberitahu lebih banyak lagi tentang dirinya, entah kenapa dia mulai tertarik dengan kehidupan Jenny dan bocah tampan ini. Daddy Mike tidak sayang pada Ziel, padahal Ziel tidak nakal. Ziel selalu menurut, tapi Daddy selalu marah-marah, dan Ziel tidak suka Daddy Mike, karena Daddy membuat Mommy menangis, jelasnya dengan wajah sendu, sekelebat bayangan Michael yang kerap memarahinya datang. Pun dengan sang ibu yang kala itu terlihat sangat sedih. Melihat itu, ada perasaan aneh yang menyusup ke hati kecil Anek. Entah kenapa dia ingin membuat Ziel merasa aman berada di dekatnya. Dia mendekap pria kecil itu, dan mengusapnya dengan penuh sayang. Ziel mendonggak, menatap wajah tampan Anek. Daddy baru jangan buat Mommy menangis ya. Nanti Ziel tidak suka lagi pada Daddy. Ujarnya dengan binar penuh harap. Membuat Anek merasakan perasaan yang lain, terlepas tentang ukuran 40, Anek justru jadi merasa iba pada kehidupan Ziel dan Jenny. Dia yakin ada sesuatu yang terjadi, dan dia belum bisa memastikan itu apa. Anek hanya bisa mengangguk sambil mengulum senyum. Ziel mengulurkan jari kelingkingnya mengajak Anek untuk berjanji, dan Anek mengikuti apa saja yang dimau oleh calon putranya. Mereka makan siang di sebuah restoran ayam, sesuai kemauan Ziel. Di sana, Anek kembali menunjukkan ketulusannya, menyuapi Zil dengan begitu telaten. Dia tak merasa keberatan sedikit pun, karena melihat Zil yang tersenyum membuat Anek ikut tersenyum pula. Chaka sampai merinding, melihat perubahan signifikan yang ditunjukkan oleh bosnya. Cih, dia benar-benar ingin menjadi seorang ayah. Setelah keluar dengan perut kenyang, Ziel dan Anek berjalan bergandengan. Bocah tampan itu menolak untuk digendong oleh Anek. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti, membuat Anek ikut berhenti pula. Ada apa, boy? Tanya Anek. Ziel mendonggak dan jari mungilnya menunjuk dua orang yang akan masuk ke dalam mobil. Itu Daddy Mike dan nenek sihir yang membuat Mommy menangis. Ucapnya dengan mimik wajah sungguh-sungguh. Anek langsung menatap kemana arah telunjuk Ziel, dan dia bisa melihat dua orang itu dengan jelas. Anek menarik satu sudut bibirnya ke atas. Cih, jadi pria ini yang menyia-nyiakan semangka demi sebongkah jambu biji. Come on, aku akan memberimu sedikit pelajaran. Ca. Panggil Anek, dan Chaka langsung mengerti. Mereka langsung masuk ke dalam mobil, dan mengikuti mobil yang dikendarai oleh Michael dan Laura. Kedua mobil itu terus berkejaran di jalan raya, hingga Michael menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Pria itu melihat spion, dan menaikkan kecepatan. Cih, siapa mereka? Apa mereka sekelompok penjahat? Gumam Michael. Anek tersenyum kecil, dan pada saat mereka sampai di jalanan yang memiliki dua jalur, Anek menginstruksikan pada Ziel. Boy, tutup mata dan telingamu. Ziel langsung patuh. Michael sudah mengambil ancang-ancang untuk mengambil jalan sebelah kiri, sementara Anek membuka sedikit kaca mobilnya. Dia membidik, Chaka mengejar dengan kecepatan tinggi. Anek menunjukkan senyum smirk. Ca, sekarang. Klek. Duar.